Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nufitri dengan NPM 171 dan rekan saya Nuris Aulia Larasati Fahri NPM 162, Giva Auliansyah Putri NPM 167 dan Nazwa Azahra NPM 173. Kami di sini akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Yang pertama, ada pengertian uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan proses pengujian suatu asumsi atau hipotesis tentang suatu populasi atau data-data menggunakan teknik-teknik statistik. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan bukti-bukti data yang ada. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Bentuk-bentuk uji hipotesis. Bentuk uji hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif, artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya bahwa hipotesis yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Dan bentuk hipotesis yang terakhir ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statis. Dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, menyatakan hubungan. Yang kedua, sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, dapat diuji. Yang kelima, sederhana. Dan yang keenam, bisa menerapkan fakta. Selanjutnya, ada macam dan rumus. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena. Contohnya, jika H0, disiplin kerja pegawai negeri sangat tinggi. H1-nya, disiplin kerja pegawai negeri tidak tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif. Dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Contohnya, H1 sama dengan tidak ada perbedaan kinerja laptop dengan PC komputer. H1-nya ada perbedaan kinerja laptop dengan PC komputer. Yang ketiga, hipotesis asosiatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Sifat hubungan ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hipotesis hubungan simetris yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat kebersamaan tetapi tidak menunjukkan sebab akibat. 2. Hipotesis hubungan sebab akibat yang menyatakan hubungan dua variabel atau lebih bersifat sebab akibat. 3. Hipotesis hubungan interaktif yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Kriteria dibagi menjadi 4. Yang pertama ada formula hipotesis. Formula hipotesis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji satu arah sisi kiri. Yang kedua, uji satu arah sisi kanan. Dan yang ketiga, uji dua arah. Lalu yang kedua adalah tingkat signifikansi yang umumnya sering digunakan, yaitu 5% atau 1%. Yang ketiga, ada hitung nilai Z hitung sebagai kriteria pengujian normal menggunakan rumus. Yang keempat, ada pengujian hipotesis dan aturan pembanding antara Z alpha dan Z hitung. Selanjutnya adalah contohnya. Nomor 1. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan pembuat traktor pembajak sawah rata-rata masih tetap memproduksi 25 buah traktor per harinya atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa standar deviasinya adalah 25. Kemudian, sebagai alat penguji diambil sampel penelitian sebanyak 150 dan diperoleh rata-rata produksi traktor pembajak sawah adalah 22 buah. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga produksi traktor pembajak sawah 25 per harinya dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, langsung kita jawab saja. Dari soal yang di atas, kita harus mencari dulu angka apa saja yang sudah diketahui di dalam soal. Yang sudah diketahui adalah nilai alfanya, yaitu 5%. Karena dari yang 95% tadi. Nah, lalu yang kedua,
mu nolnya ada 25, standar deviasinya 25, X barnya 22, dan jumlah data keseluruhannya ada 150. Nah, cara menghitungnya adalah dengan menggunakan kriteria yang tadi sudah 4 disebutkan itu. Yang pertama adalah formula hipotesis. Kita cari dulu formula hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 25, dan H1-nya sama dengan mu lebih kecil 25. Lalu yang kedua adalah kita mencari tingkat kepercayaannya. Tadi tingkat kepercayaannya adalah 5%. Si 5% tadi itu dijadikan desimal menjadi Z 0,05. 0,05 dalam tabel Z adalah 1,6449. Yang ketiga, kita cari kriterianya, yaitu H0 diterima karena Z hitung lebih besar dari minus 1,6649, dan H1-nya ditolak karena Z hitung lebih kecil dari minus 1,6449. Setelah mencari kriterianya, tinggal kita hitung uji statistiknya. Rumusnya adalah Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan standar deviasi per akar keseluruhan jumlah data atau N. Lalu tinggal kita masukkan saja semua angka yang sudah diketahui, yaitu 22 dikurangi 25 dibagi dengan 25 per akar 150. Hasilnya adalah minus 1,4696. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Z alpha lebih kecil daripada Z hitung. Kenapa? Karena si angka yang minus 1,6449 itu lebih kecil dari minus 1,4696. Kesimpulannya itu H0 diterima. Lalu yang terakhir kita cari kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan soal tersebut dan kesimpulan yang sudah kita ketahui perhitungannya, kesimpulannya adalah perusahaan pembuat traktor pembajak sawah berhasil memenuhi target produksi, yaitu mampu memproduksi 25 buah traktor per harinya. Contoh soal nomor 2 yaitu, menurut pendapat seorang pejabat dari Departemen Sosial, rata-rata penerimaan per hari anak penjual koran di sebuah ibu kota provinsi yaitu 6.000, dengan alternatif lebih besar daripada itu. Diketahui simpangan baku sebesar 1.500. Untuk menguji penelitiannya, dilakukan penelitian terhadap 256 orang dipilih secara acak. Ternyata rata-rata penerimaannya adalah 6.100. Dan pada soal ini tingkat kepercayaannya 95%. Pada soal tersebut diketahui N sama dengan 256, lalu alfanya sama dengan 95% sama dengan 5%, mu 0-nya sama dengan 6.000, Pi-nya sama dengan 1.500, dan X bar-nya sama dengan 6.100. Pertama kita mencari formula hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 6.000. H1 sama dengan mu kurang dari 6.000. Selanjutnya kita mencari tingkat kepercayaannya, yaitu tadi tingkat kepercayaannya yaitu 5%. Maka Z 0,05 sama dengan 1,6449. Itu didapat dari tabel Z. Selanjutnya kriterianya adalah H0 diterima sama dengan Z hitung kurang dari Z alpha, H0 ditolak sama dengan Z hitung lebih dari Z alpha. Selanjutnya kita mencari uji statistiknya, yaitu Z hitung sama dengan, rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 per Pi akar N, yang dimana 6.100 dikurangi 6.000 dibagi 1.500 akar 256 didapat 1,0666. Maka Z hitung kurang dari Z alpha sama dengan 1,0666 kurang dari 1,4696. Artinya H0 diterima. Maka bisa diambil kesimpulan, yaitu pendapat seorang pejabat benar bahwa penerimaan per hari anak penjual koran di sebuah ibu kota provinsi rata-rata 6.000.
Contoh soal yang ketiga adalah populasi balok kayu mahoni pada sebuah pabrik memiliki panjang rata-rata 75 cm dengan simpangan baku 6 cm. Setelah 5 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang balok kayu mahoni tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 100 balok kayu mahoni dengan panjang yang berbeda-beda. Dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata kayu adalah 72 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang balok kayu mahoni yang dihasilkan sama dengan 75 cm pada tingkat kepercayaan 95%? Pada soal tersebut, diketahui N sama dengan 100, alfa sama dengan 95% sama dengan 5%, mu 0 sama dengan 72 cm, pi-nya 6 cm, dan x-bar-nya 75 cm. Langkah pertama kita mencari formula hipotesisnya, ini mana H0 sama dengan mu sama dengan 72, H1 sama dengan mu tidak sama dengan 72. Lalu tingkat kepercayaannya alfa sama dengan 5%, yang dimana tabel Z-nya 0,05 dibagi 2, maka Z 0,025 didapat 1,9600. Selanjutnya kita mencari kriterianya, yaitu H0 diterima, maka min 1,9600 lebih kecil dari Z hitung, lebih kecil dari 1,9600. Lalu H0 ditolak, maka Z hitung lebih besar dari 1,9600 atau Z hitung kurang dari min 1,9600. Selanjutnya kita mencari uji statistiknya, yaitu sama seperti soal sebelumnya, rumusnya adalah Z hitung X bar dikurangi mu 0 per pi akar N, yang dimana 75 dikurangi 72 per 6 akar 100, dan didapat hasil 5. Maka Z hitung lebih besar daripada Z alfa bagi 2, yang dimana 5 lebih besar dari 1,9600. Artinya H0 ditolak. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa uji hipotesis ini tidak memiliki cukup bukti bahwa rata-rata balok kayu mahoni yang dihasilkan tidak sama dengan 72 cm. Sekian penjelasan mengenai uji hipotesis dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.